Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko yang saya hormati, teman-teman pimpinan Ormas yang berbahagia, saya hanya memberikan beberapa hal di luar dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman yang sering Pak Menko sampaikan bahwa hampir di setiap rezim itu gagal dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Saya catat betul itu statement Pak Menko. Nah, kalau demikian halnya, adakah sebuah formula untuk kepemimpinan kita hari ini agar bisa memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila itu dengan benar, baik sebagai ideologi, sebagai cita-cita politik, cita-cita ekonomi kita, budaya, dan juga kehidupan berbangsa dan negara, termasuk hal keamanan. Rasulullah sudah mengingatkan kita, ketika hari ini sama dengan kemarin, kita adalah orang-orang yang merugi, dan apabila hari ini lebih baik dari kemarin, kita adalah orang yang beruntung. Apabila lebih jelek hari ini dari kemarin, kita adalah yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT. Nah, mungkin Pak Menko punya formula seperti kondisi kita hari ini. Apa formula barangkali? Bapak juga selain adalah akademisi yang sangat-sangat kita banggakan, mungkin punya teori-teori formula, postulat yang pas untuk modeling kita hari ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat hari ini isu-isu yang muncul ke permukaan. Tadi sebagian sudah disampaikan, misalnya ada dualisme vaksin. Tadi juga Pak Menko sudah sampaikan. Ada yang vaksin dari luar negeri, dari Cina misalnya. Ada juga vaksin yang dikembangkan dari Nusantara. Nah, sejauh mana pemerintah mempersepsi dan juga merekomendasi kedua vaksin ini, plus minusnya barangkali, ya kalau memang dari luar lebih bagus, kenapa tidak di dalam ini kita akhiri? Kalau di dalam lebih baik, kenapa tidak di luar juga kita bandingkan sebagai alternatif, sebagai karya anak bangsa yang bisa memberikan solusi percepatan daripada untuk mengakhiri perjalanan pandemi ini. Saya yakin bahwa niat kawan-kawan yang menyebarkan atau juga melaksanakan riset vaksin Nusantara ini juga adalah niatnya baik. Nah, barangkali apa pemerintah tidak mengapersepsi ini yang dalam konteks dualisme vaksin ini gitu. Yang ketiga, kita juga sekarang dibingungkan gitu. Siapa sebenarnya mubalik komunikator pemerintah ini yang resmi memang bisa mewakili suara pemerintah? Karena 10 orang yang berbicara atas nama pemerintah, 10 juga persepsinya. Tambah lagi yang ke-11 buzzer gitu misalnya. Buzzer juga ngambil posisi untuk menyuarakan suara pemerintah. Jadi kita juga bingung, umat, ormas yang sudah tidak lagi difungsikan secara optimal, kata Kiai Sirot tadi. Nah, samping kita juga diberikan informasi dengan persepsi-persepsi pribadi individu yang tidak membawa atas nama pemerintah, sehingga kita juga bingung gitu, benar-benar bingung dihadapkan dengan kondisi ini. Yang berikutnya, yang keempat, tentang isu-isu yang juga keluar, saya kira masalah TKA tadi, ya saya kira itu sudah dijelaskan dengan baik. Tapi bisa nggak dijelaskan adanya Chinatown yang di Teluk Jakarta itu? Karena juga menjadi perdebatan yang cukup serius, tempatnya bagus, lahannya strategis, kemudian masuknya juga orang luar ke dalam Indonesia pun lewat sana juga agak sulit terpantau dengan baik. Ini juga menjadi hal yang digoreng sekarang ini, kalau istilah Pak Menko tadi naik hoax, ini juga lahan yang empuk digoreng Pak Menko dalam masyarakat kita, dan sangat mudah disulut. Kata kawan-kawan tadi, ibaratkan kayu kering yang sekarang tersandar, disulut sedikit dengan minyak dan api, nah ini sangat mudah terbakar. Dan ini potensi yang juga sangat-sangat saya kira menggelitik kita semua dalam kondisi-kondisi yang ada sekarang. Yang berikutnya, yang kelima, tentang pemandulan ormas. Saya kira ini udah lama Pak Menko tidak bicara dengan ormas. Mungkin malam ini adalah melepas kerinduan yang puncak saya kira dengan ormas-ormas kita. Maka itu saya mendukung tadi kata Yai Sirot, ya kita tatalah komunikasi ini. Karena yang saya lihat yang lebih tepat sebagai komunikator itu adalah Pak Menko di dalam menjembatani berbagai variasi ormas
yang sudah ratusan jenisnya yang ada sekarang di tanah air. Maka itu bisa dengan 2-3 bulan barangkali ini menjadi katakanlah sebagai alat perekat, alat untuk bisa menyampaikan informasi yang baik dan benar sebagai komunikator daripada pemerintah. Karena itu tadi saya katakan, saking banyaknya komunikator kita bingung Pak Prof, sangat bingung. Ya, ditambah lagi setiap hari mulai subuh kita dijejali dengan informasi hoax yang tidak berlembaga, tidak berwujud, dan tidak ada pertanggungjawaban secara ilmiah. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita melihat memang Pak Menko beberapa waktu belakangan ini banyak tiarap. Nah, tiarap ini apakah memang pilihan sendiri sehingga sudah banyak nonton sinetron di rumah ya, dan juga atau memang ditiarapkan gitu ya, sehingga giginya dirontokkan jadi ompong sehingga tidak berdaya gitu. Nah, kalau memang seperti ini kondisinya dan Pak Menko tidak lagi berfungsi sebagai komunikator yang handal, yang utama, yang akademis, yang juga seorang kiai, saya kira perlu juga istiharoh Pak Menko. Mungkin kembali menjadi akademisi yang kritis, idealis, dan bisa bicara apapun untuk melihat kenyataan secara benar dan menyampaikan yang benar secara benar. Daripada berlama-lama Bapak nonton sinetron dan tiarap, dan kami kesankan bahwa Bapak tidak diberdayakan. Saya kira itu suara hati yang paling dalam, suara saudara dan juga seormas yang banyak yang sedang ada di hadapan kita di tanah air. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada NKRI kita yang ulang tahun. Bentar lagi, semoga berkah selalu Allah berikan dan kita tetap bersatu dan dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Pak Menko, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih